Ya, mangga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Cucu. Damang Bu Cucu? Alhamdulillah. Bapak mohon maaf mengganggu nggak, Pak? Enggak atuh, selalu terbuka, ruangan saya mah kalau mau ada guru-guru yang ingin konsultasi, yang ingin berdiskusi, saya selalu menyiapkan waktu penuh nih untuk para guru-guru. Nah, Hatur nuhun, terima kasih. alhamdulillah. Nah, Bu Cucu, bagaimana nih, apa nih tujuan pertemuan kita hari ini, Bu Cucu? Begini, Pak, saya tuh akhir-akhir ini tuh, memiliki permasalahan di kelas berkaitan dengan, pembelajaran pada anak, terutama ini di kelas, 12, IPS 2 ya, Pak, ya. Jadi Ya, pada saat pembelajaran saya, belajar akuntansi, anak-anak ini terutama yang laki-laki nih, Pak, kurang apa ya, kayak males, kurang antusias gitu, sehingga tugas-tugas yang saya berikan kepada siswa, eee, tidak dikerjakan gitu, Pak. Nah, dan ini apa namanya tuh, sudah saya tanya gitu satu-satu, di mana gitu permasalahannya. Pada saat pertama kali, apa, pembelajaran saya selalu nanya, "Paham ya. nggak? Ngerti nggak?" Gitu kan, alur siklus akuntansinya paham nggak? Hmm. Mereka diam saja, dikira saya diam itu ngerti gitu kan, ternyata, banyak tugas yang tidak dikumpulkan gitu, Pak. Itu sih permasalahan yang saya hadapi gitu, di kelas Oh, 12 IPS 2 ini. oke, berarti mengenai keaktifan begitu ya, dan partisipasi anak dalam pembelajaran begitu ya, Bu, ya? Iya, Nah, betul, Pak. itu memang spesifik hanya siswa laki-laki saja begitu, Bu Cucu? Iya, rata-rata karena memang kan kelas IPS ini, spesial ya, Pak, ya. Eee, apa namanya tuh, kalau dia memang sosialnya bagus gitu kan, tapi di Ya, pembelajaran kayaknya kurang gitu kan. mmm, Udah berbagai cara gitu, saya lakukan agar, si siswa ini mau atau senang dengan pelajaran akuntansi ini, Pak, gitu. Udah mah bukunya selalu nggak rapi gitu, tugasnya banyak yang tidak dikerjakan gitu kan. Padahal, saya sudah menekankan bahwa pembelajaran akuntansi ini, tidak hanya menghitung, tapi seni gitu kan, tapi tetap aja gitu tidak ada perubahan gitu, tidak ada tugas-tugas, tidak semua tugas-tugas dikerjakan, gitu, Pak. oh, begitu ya. Jadi permasalahan yang dihadapi Bu Cucu hari ini terkait dengan motivasi internal si anak ya, dalam mengikuti Betul. pembelajaran mungkin dirasa rendah terutama anak laki-laki. Mungkin kalau Bu Cucu telisik lebih dalam, ada nggak nih faktor-faktor lain yang menyebabkan tadi murid-murid, Ibu Cucu itu mengalami, kejenuhan belajar mungkin ya, atau mengalami kesulitan dalam, proses pembelajaran. Kira-kira ada nggak tuh faktor-faktor tersebut, Bu Cucu? Yang saya lihat sih sepertinya ya, Pak, ya, faktor-faktor pembelajaran di ekonomi akuntansi ini, anak-anak ini mungkin, jenuh ya, Pak, ya. Kemudian bosen, dengan metode yang saya ajarkan mungkin ya, Pak. Karena, saya melihat bahwa pembelajaran ekonomi ini sedikit agak serius gitu, Pak. Nah mungkin, salah satunya, yang membuat mereka kurang antusias mungkin itu, karena saya mungkin terlalu serius di kelas, terlalu apa namanya tuh, agar anak, harus bisa gitu. Ya, Itu yang saya, amati sih, Pak, gitu. oke oke. Berarti Ternyata seperti itu, gitu. situasinya mungkin ya Ibu, karena memang secara konten mungkin Bu ya, akuntansi Iya, memang agak cukup serius begitu. Mungkin, mhm, sejauh ini apa yang sudah Ibu coba lakukan begitu ya, untuk mengatasi masalah ini begitu? baik.
Sejauh ini, yang sudah saya lakukan, saya mencoba metode baru ya, Pak, dalam pembelajaran, eee, apa namanya tuh, yang pertama itu dalam penghitungan akuntansi, saya mengajak siswa untuk, games dulu, Pak, yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Terus, Ya, saya juga mencoba biar siswa tidak boring, saya mencoba ice breaking, mhm, gitu. Tapi setelah ice breaking itu ya dicoba, ada sih, Pak, perubahan gitu, walaupun belum semua mhm. siswa antusias dengan penghitungan ini karena mereka bilang, "Ah, Bu, ini ngitung angka nggak ada uangnya," gitu kan. Nah, suka begitu gitu si anak tuh, "Bosen Bu, uangnya nggak ada," cuma gitu, "ngitung angka aja melulu," nah begitu. Tapi setelah Oke, saya ajak untuk, main games, kemudian ada ice breaking, ada tuh peningkatan tuh Pak, walaupun, belum banyak gitu. belum signifikan mungkin ya. Tapi kalau Iya, saya boleh tahu ice breaking-nya kayak gimana Bu itu? Ice breaking atau games-nya? Eee, games-nya tuh, bisa diidentifikasi. kayak apa ya, saya, putar video gitu kan, Oh, melihat apa namanya tuh, yang disukai anak-anak sekarang gitu. Terus, nanti saya juga berpikir kayaknya kalau penugasannya melalui media sosial gitu ya, kemudian melalui aplikasi gitu, kayaknya anak-anak menyenangkan gitu buat anak. Itu sih ya. baru baru rencana saya aja gitu. Lagi anak-anak SMA zaman sekarang ya, Bu, ya. Mereka Betul. sukanya tuh ke media sosial. Nah itu. Hari-hari scrolling, oke. Nah, Bu Cucu, kira-kira Bu Cucu ada nggak nih ide baru gitu, ide segar dari Bu Cucu nih, yang belum Bu Cucu, implementasikan, belum Bu Cucu laksanakan terkait dengan cara menangani masalah ini? Baik. Ide yang baru terbersit nih, Pak, dari saya itu, eee, saya ingin pembelajaran ini, apa ya, berpusat pada mereka gitu ya, Pak, ya. Apa yang mereka senangi, kemudian, apa yang membuat mereka, menjadi tertarik dengan pembelajaran ini, ya saya, apa namanya, kayak berdiferensiasi gitu, Pak, pembelajarannya. Belajar Jadi, apa namanya tuh, penugasan-penugasannya ini, nantinya akan disesuaikan dengan, harapan dan keinginan mereka. Nih tugasnya mau berbentuk apa nih? Apakah nanti berbentuk, dalam video atau dalam, di medsos itu sendiri atau bagaimana? Udah saya tawarkan sih, Pak, hal itu dan, banyak yang antusias gitu. mhm, Itu sih langkah-langkah yang akan saya, lakukan nantinya, gitu, oke, Pak. oke. Nah, pembelajaran berdiferensiasi memang menarik ya, Bu, dan sedang booming nih ya di Betul, TK. Nah, kita tahu bersama ya, Bu, kemarin kita kan iya. pelatihan ya, Bu, ya di sekolah bahwa Betul, iya, ada 3 strategi diferensiasi itu, ada diferensiasi mhm. proses, konten, dan produk. Nah, kira-kira Ibu cenderung pakai strategi yang mana nih untuk, menurunkan, kejenuhan belajar anak tadi? Kayaknya lebih ke konten, Pak. Jadi mereka memilih gitu ya, apa yang mereka senangi, kemudian nanti ya itu tadi tagihannya, produknya nanti mereka memilih sendiri gitu, mau dikumpulkan dalam bentuk apa nih, gitu. Nanti kita di kelas, akan tonton bareng-bareng kalau misalkan mereka, berbentuk video gitu, itu untuk refresh juga di kelas, gitu sih, Iya, Pak. biasanya rame tuh, biasanya jerit-jerit tuh anak-anak ya, Nah, kalau videonya ditampilkan di kelas gitu ya. Wah, bener. saya gitu ya. Wah, asik asik, kayak gitu kan. Saya kira ini rencananya sangat bagus dan relevan ya, dengan baik baik secara teori maupun secara praktik, pembelajaran berdiferensiasi ini, saya kira, saya sepakat dengan Ibu ya, setuju bahwa ini juga bagus untuk meningkatkan partisipasi anak-anak tadi begitu dalam pembelajaran akuntansi. Nah, kira-kira Bu kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas akuntansi Ibu ini? Rencananya sih Pak minggu depan, sekarang saya sedang merancang dulu model, apa, modul ajarnya, merancang metodenya bagaimana, sepertinya minggu depan akan saya laksanakan di kelas 12 akuntansi ini, begitu Oke, Pak. minggu depan ya. Oke, kira-kira Ibu bagaimana nih cara Ibu
untuk memastikan agar Ibu konsisten juga dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Betul. Tentunya saya sebagai guru harus terus meningkatkan kompetensi diri ya, Pak, ya, agar, konsisten ya, saya akan mengikuti banyak, pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi misalnya, Pak, kemudian, mengikuti pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengajar, yang interaktif dan menyenangkan buat anak gitu, Pak. Itu mungkin yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, berarti kalau saya buat skala nih 1 sampai 10 nih ya, 1 untuk tidak komitmen, 10 untuk sangat berkomitmen untuk Mhm. melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ibu ada di skor yang mana nih? Sepertinya antara 8 sampai 9, Pak. Wah, sudah bagus sekali ya. Ya, Oke, Bu Cucu, saya doakan mudah-mudahan rencana yang Ibu Cucu susun itu bisa terlaksana dengan baik dan amin. menjadi upaya yang konkret untuk bisa meningkatkan partisipasi anak dalam pembelajaran akuntansi ya Bu ya. Baik, Oke, itu Pak. saja mungkin nanti kita akan bertemu lagi ya Bu untuk menilai nih bagaimana sejauh mana pelaksanaan yang sudah Ibu laksanakan begitu. Ada lagi? Siap, terima kasih. Terima kasih mungkin untuk, diskusi kali ini saya cukupkan saja, Pak. Semoga, usul-usulan dari Bapak, semoga nanti saya bisa melaksanakannya di kelas dan berhasil gitu ya, Pak, ya, pembelajaran Amin, akuntansi amin. di kelas 12 ini. Keren memang Bu Cucu ini selalu reflektif dan selalu berinovasi ya. Keren Bu Cucu. Terima kasih, Pak. Iya, mangga mangga mangga. Terima kasih atas waktunya, Pak. Siap siap, selalu terbuka pintu saya mah, kecuali kalau sayanya nggak ada di sekolah ya, Bu, ya, jangan cari-cari. Siap. Baik, sekian Bu Cucu, mangga disilakan Bu Cucu untuk kembali ke kelas, begitu ya. Atur Oke, nuhun, Bapak. Mangga. Assalamualaikum. waalaikumsalam.